Yo, welcome back to my channel tutorial. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial AR. Jadi judulnya tutorialnya di sini pembelajaran etnomatematika menggunakan augmented reality atau bisa disebut AR menggunakan Unity melalui Vuforia. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan melakukan proses download aplikasinya terlebih dahulu. Karena aplikasinya di sini sudah saya siapkan. Mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mendapatkan file atau folder aplikasi yang harus di-download, bisa langsung saja ke website, ketik download Unity. Untuk rekan-rekan yang sudah mempunyai filenya bisa langsung mendownloadnya melalui link yang sudah kita sediakan. Ini kita langsung saja download Unity Setup versi 2022 dengan kapasitas 2,4 GB, kurang lebih kisaran segitu ya. Nah, ini untuk tampilan pertama downloadnya, karena di sini saya menggunakan IDM. Mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tidak menggunakan IDM tidak usah khawatir kenapa tampilannya berbeda, tidak masalah. Yang penting proses download lancar. Oke, langsung saja saya skip. Di sini karena saya sudah mendownload dan aplikasi yang akan diinstal sudah saya siapkan ada di folder. Mungkin saya pindah terlebih dahulu mungkin sebelum proses ekstraknya. Ini saya pindah ke room E. Nah, proses pemindahan kita tunggu sampai selesai. Mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang memang mau mengekstrak itu pastikan room kapasitasnya di C, di D atau di E itu kira-kira yang cukup longgar ya. Di sini langsung saja kita ekstrak here, ketikkan password. Passwordnya itu eternal software dengan huruf E-nya besar dan huruf S di awalnya besar tanpa spasi. Kita klik OK. Kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai. Oke, proses ekstrak sudah selesai. Folder Unity Setupnya sudah muncul. Nah, di sini ada beberapa tampilan, beberapa aplikasi yang harus kita install. Ada Unity Hub, ada Unity Setup. Jadi sebelum proses instalasi kita wajib mematikan koneksi internet kita. Ini karena saya menggunakan LAN, jadi kita disable saja. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang menggunakan WiFi bisa langsung di mode pesawat atau dimatikan WiFi-nya. Kemudian untuk Windows Defender ya, atau virus proteksi di device masing-masing itu, untuk agar memperlancar proses instalasi kita matikan aja real time protection dan beberapa proteksi Windows yang lain kita matikan. Nah, ini wajib step by stepnya kita pastikan sesuai ya, jangan ada yang terlewat. Nah, oke, baik, kita langsung saja install Unity Setupnya. Pertama-tama kita harus install Unity Setupnya. Kita klik kanan, kemudian langsung ke run as administrator. Kita tunggu proses runningnya untuk membuka step installnya. Nah, sini welcome to Unity 2022. Next, kita klik next saja. Checklist I accept, kemudian next. Oke, kita next lagi. Oke, langsung saja klik install.
Kemudian kita tunggu proses instalasi selesai. Mungkin ini memerlukan cukup banyak waktu ya, jadi saya skip saja. Langkah selanjutnya kita install Unity Hub setupnya. Kita klik kanan, kemudian Run as Administrator. Oke, ini hanya informasi lisensi tentang Unity Hub-nya saja. Kita I agree aja, klik install. Nah, ini untuk mau melakukan proses instalasi Unity memerlukan beberapa device yang memang support dan memenuhi cukup ruang mungkin ya, karena Unity ini tergolong aplikasi cukup berat. Jadi nah, ini untuk step ini kita non checklist saja, run klik finish. Nah, ini kita close tab dulu semuanya agar tidak mengganggu ya proses untuk. Nah, ini sudah muncul Unity Setup dan Unity Hub-nya, kedua aplikasi yang baru saja kita install tadi. Langsung saja kita buka Unity Hub-nya, klik kanan, Run Administrator. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ini tampilan awal dari Unity Hub-nya. Nah, Bapak Ibu belum membuat akunnya, jadi kita create account, kemudian kita buat email. Ini contoh saja, hanya contoh emailnya. Saya pakai perpus.stripbgri.lmj@gmail.com. Untuk username bebas menggunakan beberapa karakter, yakni huruf kecil, huruf besar, dan angka. Itu wajib. Kemudian kita masukkan passwordnya yang sekiranya Bapak Ibu mudah diingat, itu minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Untuk full name bebas, bisa pakai nama Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mungkin. Ini kita checklist semua. I'm not robot, reCAPTCHA-nya itu kita checklist. Nah, kemudian kita klik create Unity. Nah, di sini ada tampilan confirm your email. Artinya kita akan dikirimkan aktivasi akunnya, link aktivasi untuk mengaktifkan akunnya yang sudah kita buat. Nah, itu kita ke link to confirm email, maka akan dialihkan ke tab selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan sign in ketika akun sudah kita buat. Namun kita harus sign in melalui aplikasi Unity-nya, jadi tidak melalui website. Nah, langsung klik di sign in aplikasi tampilan awal Unity Hub-nya. Kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Langsung saja kita masukkan email yang sudah kita buat tadi. Kita klik continue. Kita masukkan passwordnya yang sudah saya buat tadi. Kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan ketika selesai membuat akun Unity Hub-nya. Jadi I agree saja. Ini karena ada project di dalamnya, jadi saya sudah melakukan percobaan sebelumnya. Sebelum melakukan tutorial ini saya sudah melakukan beberapa percobaan. Nah, ini kita klik install saja. Ada kolom install. Nah, karena saya sudah menginstal di klik install editor, itu jadi warna versi 2022-nya berwarna abu-abu. Nah, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu untuk memudahkan
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memahami. Jadi saya hapus dulu untuk package dan ekstensi editornya. Nah, sudah saya hapus. Kemudian jangan lupa klik di kolom install di bawah tulisan projects ya teman-teman. Install, kemudian ada klik install editor di sana di ujung kanan di bawah. Nah, itu kita yang warna biru. Pastikan versi yang kita install adalah 2022.3.62F3. Kemudian langsung kita klik install. Nah, untuk add modules itu untuk DevTool-nya cukup kita checklist Microsoft Visual Studio Community ya. Untuk platformnya yang diperlukan saja, jadi yang lain tidak perlu. Jadi kita perlukan hanya Android Build Support. Kemudian open. Nah, kemudian checklist I have read and agree. Kita next, checklist lagi, kemudian kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini proses instalasinya cukup panjang dan cukup lama, tergantung kecepatan jaringan atau koneksi teman-teman sekalian. Ini saya akan skip saja mungkin untuk mempercepat waktu. Nah, ini tampilan untuk install Visual Studio Installer. Jadi apa itu Visual Studio Installer? Visual Studio Installer itu aplikasi yang digunakan untuk membuat kode program yang akan kita jalankan nanti. Tapi sementara ini untuk tutorial yang saya buat itu tidak membutuhkan kode program terlebih dahulu. Jadi hanya memunculkan bangun ruang di barcode yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Tapi ini saya klik install saja untuk mencoba melihat tampilannya seperti apa. Nah, untuk Visual Studio Community ini bebas. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan kalau mau langsung diinstal juga boleh. Namun karena saya belum memerlukan Visual Studio, jadi saya pause saja. Kita langsung ke step selanjutnya. Kita close. Nah, kita tunggu untuk penginstalan yang lain. Untuk memudahkan Bapak Ibu ke step selanjutnya boleh diinstal tadi untuk Visual Studio-nya. Tapi saya rasa kalau saya pribadi belum memerlukan mungkin. Jadi tidak saya install. Ini cukup lama ya untuk proses installnya. Jadi harap bersabar, kita bisa menunggunya sambil ngetes, sambil ngopi juga boleh. Nah, ini proses instalasi sudah selesai untuk Unity versi 2022. Langsung saja kita mungkin ke tampilan projectnya. Tunggu, sebelum ke project mungkin kita harus daftar terlebih dahulu Vuforia-nya teman-teman. Jadi kita langsung ketikkan saja di Google Chrome. Kita ketikkan Vuforia Engine, kemudian klik Vuforia Engine-nya. Kita register terlebih dahulu jika belum mempunyai akunnya. Kita register terlebih dahulu, kita daftarkan. Seperti biasa kita isikan first name, last name, company, dan select country. Select country itu negara. Terus kemudian untuk password, confirm password, ini bebas diisikan seperti pengisian pada umumnya. Yang pasti untuk username dan email yang kita gunakan itu belum pernah kita daftarkan. Oke, untuk company mungkin di sini saya akan menggunakan tempat kerja saya ya. Company kan perusahaan tempat di mana saya bekerja. STKP Lumajang. Kemudian untuk negara kita pilih Indonesia.
Untuk emailnya seperti biasa saya menggunakan purpose.stkipppgri@gmail.com. Username mungkin dengan perpaduan huruf besar dan huruf kecil serta angka. Dan untuk passwordnya bebas yang Bapak Ibu inginkan. Untuk confirm password berarti ulangi password yang sudah kita buat sebelumnya. Ini salah passwordnya, sebentar. Nah, ini untuk confirm password. Kita checklist lagi recaptcha-nya, gambar push. Oke, kita checklist semua. Pastikan semua sudah terisi, kita create account. Setelah kita create account ini nanti akan dikirimkan link aktivasi pada Gmail kita masing-masing seperti biasanya. Kita harus aktivasi terlebih dahulu akun yang sudah kita buat tadi. Kita klik link yang following link itu tadi, bukan yang ada developer view-nya, bukan. Nah, kita klik oke. Thank you, dan aktivasi sudah selesai. Langsung saja kita login ke Vuforia-nya dengan menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Ini tampilan Vuforia Engine yang sudah kita buat. Oke, kembali ke aplikasi Unity Hub-nya, tampilan project. Nah, ini karena ada beberapa project yang sudah saya buat, jadi tampilannya akan seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk tutorial pembuatan projectnya. Sini tampilan awal project karena saya sudah membuat akunnya sebelumnya. Kita sudah membuat akun, jadi langsung saja ke menu install. Kita cek terlebih dahulu. Sebelumnya di tahapan dan tutorial sebelumnya kita sudah menjelaskan untuk install editornya, dan ini tampilan install editor. Kita pastikan sudah terinstall semua. Karena ini saya sudah menginstal, langsung ke projectnya. Langsung saja kita klik new project. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 2D, 3D, Universal 2D, dan seterusnya. Karena kita akan membuat project 3D, jadi kita pilih yang 3D. Oke, kita buat project name-nya. Misalkan saya akan membuat nama Kubus. Ini di sini 3D built-in render pipeline. Kita buat project name-nya Kubus. Oke, langsung saja kita klik create project. Oke, sambil menunggu proses memasukkan package-nya ke dalam Unity-nya, kita tunggu sebentar. Nah, ini prosesnya sudah hampir selesai. Kita menunggu tinggal memasukkan package-nya ke dalam Unity, aplikasi Unity-nya. Oke, ini tampilan awalnya. Langsung saja kita ke menu Windows, ke Package Manager. Langsung kita ke package in project, kita cek dulu my asset untuk memasukkan Vuforia engine-nya. Kita ke pencarian saja, kita ketikkan Vuforia engine. Oke, di sini sudah muncul. Nah, tampilannya akan seperti ini karena ini saya sudah mendownloadnya. Jika belum melakukan download, jadi kita ketik saja asset store Unity.
Nah, ini yang paling atas kita klik, kemudian kita ketikkan di kolom pencarian. Sorry, ini masih menunggu. Oke, di kolom pencarian kita ketikkan Vuforia Engine. Nah, itu ada. Langsung saja kita pilih yang Vuforia Engine SDK, kita klik saja. Nah, ini karena saya sudah melakukan download atau add asset di Unity-nya, jadi langsung saja open in Unity. Nanti kalau sudah melakukan add asset, nanti akan muncul open in Unity. Karena ini saya sudah melakukan prosesnya, langsung kita kembali ke aplikasi Unity-nya. Kemudian kita klik import. Kita klik import lagi. Install atau upgrade ini untuk menambahkan package-nya. Oke, kita tunggu proses compiling package-nya selesai. Nah, ini akan muncul tampilan import Unity package. Jadi kita langsung saja, ada beberapa menu, kita klik next saja, ikuti step-stepnya. Kemudian ada menu-menu dan bahan-bahan yang akan kita gunakan tadi nanti. Oke, kita import. Kita tunggu lagi. Nah, ini langsung kita klik update saja untuk menambahkan Vuforia Engine package-nya. Kita tunggu lagi. Memang perlu kesabaran ini kalau untuk mengaplikasikan aplikasi Unity ini. Banyak package-package yang perlu kita download atau kita siapkan sebelum melakukan pembuatan project. Baik, prosesnya sudah selesai. Kemudian kita close saja. Terus ke bagian hierarki di kolom kiri, kita klik kanan terlebih dahulu. Kita cari Vuforia Engine dan kita tambahkan AR kamera. Nah, karena di sini kita sudah menambahkan AR kamera, mungkin main kamera bisa langsung saja kita hapus karena kita di sini menggunakan AR kamera bukan main kamera. Kita delete saja. Kemudian di bagian assets kita klik, kita buka bagian scenes. Nah, di sini di folder bagian scenes kita akan menambahkan folder baru. Kita klik kanan dan create folder. Ini karena kita akan menggunakan bangun ruang berbentuk 3D, jadi kita ganti saja namanya 3D. Kemudian kita tambahkan lagi create folder lagi untuk markernya. Jadi marker ini folder dimana kita akan meletakkan QR code yang sudah kita buat sebelumnya. Kita beri nama marker juga. Kemudian kita lihat sudah ada 3D dan markernya sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan untuk marker dan bangun ruangnya. Jadi sebelumnya untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mendownload dan sudah menyiapkan beberapa bangun ruangnya. Langsung saja kita drag and drop dari folder kita ke Unity-nya. Kita taruh ke folder asset, kita drag and drop, tarik saja. Nah, di sini akan ada tampilan import Unity package yang artinya kita sudah memindahkan atau mengcopy ke menu asset. Di sini tampilannya seperti ini. Kita tambahkan semua, langsung saja kita klik import. Nah, baik, sudah
lihat dulu, kita cek terlebih dahulu apakah folder yang sudah kita drag and drop sudah muncul. Ternyata sudah muncul semua. Kita pastikan terlebih dahulu. Ini ada bentuk kubus, cube-nya yang akan kita gunakan nanti karena nama projectnya kubus. Langsung saja untuk di menu yang sudah folder tadi, untuk kubusnya kita pindahkan ke folder 3D. Nah, kemudian untuk marker QR code-nya yang sudah saya siapkan tadi. Jadi saya sudah menyiapkan 2 bahan untuk QR code dan beberapa bangun ruangnya. Jadi ini marker untuk QR code-nya, langsung saja kita drag and drop seperti halnya tadi. Kita langsung saja taruhlah QR code di marker, di folder marker. Sudah selesai. Kemudian kita ke hierarki, kembali ke hierarki di bagian sebelah kiri. Kita klik kanan, kemudian view Vuforia Engine. Kemudian kita buat image targetnya. Nah, kemudian kita akan memindahkan marker atau QR code yang ada di dalam folder marker. Kita tarik ke yang ada keterangan non tekstur di inspektornya image target. Kita tarik, kemudian kita taruh. Untuk select-nya kita QR code-nya sudah kita taruh dan sudah muncul. Kita add target representation. Sudah selesai, kita cek dulu. Oke. Kita scroll dan perbesar agar mempermudah penglihatan. Oke, sudah ada. Kemudian kita lanjut ke 3D bangun ruangnya. Ini karena kubus, kita tarik lagi masuk ke dalam image target. Pastikan masuk ke dalam hierarki image target. Nah, untuk layarnya kita taruh di bawahnya QR code tadi. Nah, kita cek kubusnya sudah muncul juga. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Jadi kita scale. Nah, tombol yang di tengah itu untuk langsung otomatis menarik, mengecilkan dan membesarkan objek atau objek kubusnya. Jadi tidak perlu menarik ke sumbu X, Y, dan sumbu Z. Ini langsung saja aku atur terlebih dahulu. Untuk penyesuaian ukuran kita pastikan di atasnya QR code kita sesuaikan dan kita arahkan yang sekiranya simetris. Nah, pastikan QR code dan kubus letak posisinya adalah QR code ada di bawah kubus dan kubusnya ada di atas QR code. Ini masih belum nempel, masih belum simetris, masih belum sejajar. Masih saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke, kita tarik sumbunya. Kita ke putar-putar dulu. Nah, ini memang proses untuk penyesuaiannya tidak rumit, tapi hanya butuh ketelatenan ya nggih, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi kita tarik-tarik aja untuk menyesuaikan posisi dan tata letaknya. Oke, apakah sudah sesuai, tidak melebihi dan tidak kurang juga. Apa sudah simetris? Dan masih belum simetris, kita paskan di QR code-nya. Nah, ini sudah simetris sepertinya. Oke, baik. Setelah itu kita lanjut ke AR kamera, teman-teman. Nah, di sini ada inspektor AR kamera. Kita tadi lupa memasukkan lisensinya untuk AR kameranya. Nanti langsung saja kita di inspektor itu ada menu Open Vuforia Engine Configuration. Nah, fungsinya untuk
lisensi ini menambahkan Vuforia Engine yang sudah kita daftarkan di awal tadi. Jadi kita langsung saja buka Vuvorianya untuk mengcopy lisensinya. Nah, ini tadi tampilan awal pembuatan Vuforia Engine-nya seperti ini. Kita langsung klik ke menu Plan and License. Kemudian kita generate basic license. Ini karena saya sudah mengenerate beberapa kali, mungkin akan muncul beberapa license yang sudah saya buat. Oke, kita beri nama saja untuk license barunya. Misalkan kita buat kubus baru gitu. Dan kubus baru. Nah, tanpa spasi ya. Usahakan tanpa spasi, kita checklist saja. By checking confirm. Nah, di situ akan muncul kubus baru untuk license kubus baru. Kita klik saja aktif. Sudah aktif tadi. Nah, ini langsung satu kali klik itu akan langsung otomatis mengcopy license-nya. Nah, itu sudah copy to clipboard, artinya sudah ke copy. Langsung kita kembali ke menu ke aplikasi Unity-nya, kita kopikan ke app license key, kita pastekan di situ. Nah, sudah tercopy semuanya. Kita cek terlebih dahulu webcamnya. Jika menggunakan webcam, karena kita menggunakan webcam ya pakai webcam. Terus kita cek kamera device-nya, bisa menggunakan Android dan bisa menggunakan kamera eksternal jika Bapak Ibu menggunakan kamera eksternal. Jadi ini di sini saya menggunakan kamera eksternal. Jadi nama pilihan kameranya itu UVC kamera. Oke, langsung saya menggunakan itu. Kita lanjut ke step selanjutnya. Karena di sini sebenarnya sudah selesai semua. Ini kita cek terlebih dahulu untuk game. Kita ke game untuk mengecek QR code-nya apa sudah berfungsi. Kita cek dulu. Sebelum ke game kita lanjut ke cek AR kamera apakah ini sesuai. Itu kan ada gambar di situ, tuh ada gambar kamera di mana letak kamera itu pastikan menyorot bangun ruang dan QR code yang sudah kita sediakan. Kita zoom out. Nah, itu ada gambar kamera. Pastikan gambar kamera menyorot kubus dan QR code yang sudah kita buat tadi. Pastikan menyorot benar-benar ada di tengah agar nanti proses kita mengecek QR code-nya itu sesuai kubusnya dan mudah terbaca. Jadi langsung saja, ini sudah sesuai, sudah ada pada tempatnya. Langsung kita cek di game, kita langsung saja play. Kita scan, kita akan mau scan. Nah, ini QR code, ini adalah tampilan QR code yang sudah saya buat tadi. Nah, ini dari sebelah kiri, nah ini dari atas, seperti ini tampilannya. Ini sudah muncul ya, dan kita sudah berhasil teman-teman. Nah, ini bisa difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar kita masing-masing. Ini karena tutorialnya saya hanya menggunakan kubus, jadi yang muncul hanya kubus. Nanti mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa membuat seperti bangun ruang yang lain, contohnya limas atau bangun ruang yang lain, bangun 3D yang lain. Ini bisa diterapkan di pembelajaran etnomatematika ya teman-teman, pembelajaran apapun menggunakan AR kamera. Oke, kita tutup saja. Nah, itu adalah sedikit tutorial dari saya untuk membuat langkah-langkah mengenai augmented reality atau bisa disingkat AR.
Mungkin cukup sekian dari tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata dan sedikit kekurangan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.